belakangan itu kan disangkanya nggak ada. Oh, disangkanya nggak ada makam. Kira nggak ada makam. Iya. Ya, pakai alat sensu Nggih. itu sampai lepas tangannya itu Betul. Padahal sensor baru itu nggih. baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat, salam lestari, damai selalu Nusantaraku tercinta. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Ya, sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Ya, kita ketemu lagi di channel yang siap membantu, menghibur kita semuanya di sore hari ini ya. Ini cuacanya lagi gerimis ya, gerimis pertama ini ya. Karena sudah berbulan-bulan kita mengalami musim kemarau ya. Tepatnya di jembatan besi itu ya teman-teman ya. Ada jembatan besi yang ada di daerah Jombang ini ya. Tepatnya di sungai yang menuju ke sungai mana ini ya, Sungai Demangan ya, atau Sungai Kali Gunting ya teman-teman ya. Nah, ini kita tidak mereview sungai seperti biasanya, tidak mereview ular, tapi kita mereview sebuah keajaiban alam, fenomena alam atau fenomena langka ya teman-teman ya. Ada sosok atau makam dan juga dijaga oleh pohon raksasa, yang konon pohon itu sudah beberapa kali ditebang oleh pihak terkait ya, baik dinas PU umum ya ataupun dari desa, selalu mengalami hambatan atau kegagalan karena konon menurut cerita itu karena karomah dari makam atau punden ya, leluhur yang ada di tengah jalan ini. Nah, inilah unik dan anehnya makam Mbah Soi yang ada di jalan raya ini teman-teman ya. Nah, ini tepat di tengah jalan ini. Nah, kita lihat di sana ya teman-teman ya. Kita lihat di sana itu. Nah, itu kelihatan di sana. Itu adalah sudah dikasih pagar besi ya sekarang. Itu adalah makam dari Mbah Soi. Beliau adalah seorang punggawa ya. Seorang punggawa yang ditemukan terhanyut di sungai yang besar tadi, yang sangat deras ya ketika musim hujan ya. Itu ditemukan oleh warga Miagan sini ya, daerah Jombang, Jawa Timur. Itu akhirnya dimakamkan di jalan ini ya. Ini sebenarnya tengah jalan ya teman-teman ya. Ini dulu jalan pas di tepi sungai ini ya, tapi karena ini masih kemarau jadi nggak ada airnya. Nah, jadi makam itu tepatnya ada di tengah jalan. Di tengah jalan itu, tapi akhirnya jalan itu disempitkan lagi, diarahkan ke sebelah barat. Nah, anehnya lagi di balik misteri Mbah Soi ini atau karomahnya Mbah Soi ini, banyak sekali ketika orang yang menyalahgunakan makam ini itu dibuat lari terbirit-birit ya, ketika menggunakan sebuah punden atau makam atau tempat yang disakralkan itu untuk niat yang kurang baik ya, seperti misalnya mencari togel atau nomor togel ya, itu dibuat lari terbirit-birit ya. Namun ketika untuk digunakan sebagaimana mestinya, ada seperti orang mau punya gawe ya, atau punya hajat seperti nikahan, khitanan, itu warga ini masih nguri-nguri di sini. Bukan berarti minta kepada makam ini ya, tapi itu adalah salah satu bentuk rasa syukur ya. Ketika mau punya hajat itu adalah bentuk rasa syukur untuk berbagi rezeki juga. Ingat leluhurnya dengan cara mengirimi doa di sini. Seperti itu ya. Jadi jangan disalahgunakan atau disalahartikan ya. Ketika orang mengirimi sesajen atau cok bakal ke sini, itu bukan berarti minta kepada makam ini ya, tapi itu adalah salah satu bentuk filosofi saling berbagi, saling menghargai, saling mengingatkan bahwa leluhur kita itu dulu itu ada. Jadi jangan hanya setelah dikuburkan ditinggal dedak gitu aja ya teman-teman ya. Jadi seperti itu filosofi yang bisa saya ambil atau kita pelajari ya teman-teman ya. Dan anehnya lagi ya, sungai ini atau pembatas sungai ini seringkali jebol ya teman-teman ya. Itu ada jebol ya, jebol itu juga jebol karena memang kena air atau mungkin struktur tanahnya yang kurang kuat.
Tapi di daerah makam ini itu justru malah kuat, tidak pernah retak ataupun mengalami kerusakan. Nah, ini menurut warga dan Pak Eko ya, menurut Pak Eko yang dari kecil sudah di sini, justru malah ini kuat ya. Padahal yang kita takutkan umumnya ketika ada pohon raksasa besar seperti ini, itu akarnya dikhawatirkan merusak suatu bangunan seperti itu ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini makam Mbah Soi ya. Di tengah makam atau di pusarnya itu ditumbuhi pohon raksasa. Nah, pohon raksasa seperti ini. Ini sudah beberapa kali ditebang, tapi selalu mengalami hambatan atau kegagalan. Makanya dari warga sekitar ini dikasih kain putih campur kuning ini. Ini salah satu bentuk juga filosofi, satu sebagai pertanda kalau malam kan ini gelap, jadi biar terlihat terang ya. Itu satu. Yang kedua, putih bersih adalah suci. Ini adalah untuk merupakan gambaran bahwasanya ini adalah makam orang yang suci atau orang yang bersih ya. Buktinya karomah-karomah yang dikeluarkan yang ada di makam ini masih bisa dirasakan oleh warga sekitar sini ya teman-teman ya. Pak Eko. Oh, Pak Eko. Pak Eko kira-kira ada kisah apa di belakangnya itu? Kisahnya makam Mbah Soi Nawi Wite niku gempol, pot gempol. Oh, di tengah makam ini Bang ya? Di tengah makam. Kok bisa itu ya? Apa Mbah kemistisan dari pohon gempol ini Mbah? Kok menurut informasinya kok pohon ini angker gitu Mbah? Sebenarnya tidak angker, cuma kalau tujuan orang baik ya tidak apa-apa. Tapi kalau tujuannya orang jelek ya dengan sendirinya menjauh. Oh, Gempol pertama ngoten keduane buat saged ditebang. tidak bisa ditebang. Tidak bisa ditebang. Mbak Eko ini atau Pak Eko ini tahu sendiri. Tahu sendiri menyaksikan. Wah, ini maksudnya nggak bisa ditebang. gimana Mbak? Dari awal cuma rantingnya aja ditebang, yang ditebang alatnya bisa. Kalau itu malamnya yang mau tebang mimpi gitu. Oh, dapat TV ya. Iya, nggak berani. Sampai ada yang kejadian nekat sampai mungkin terjadi sesuatu sama yang nebang mungkin Mbak? Nah, hanya rantingnya apa itu namanya, pakai alat sensu. Nggih. Itu sampai lepas, nah tangannya itu maka kan disangkanya nggak ada orang dari sana. Oh, disangkanya tidak ada Masih makam. kira nggak ada Iya, makam. ya, Padahal sensor baru itu nggih. baru aja dinyalakan. Kalau di sini nggak nyala, tapi jauh nyala Nyala sampai lagi. sini Mati lagi. mati kayak kehabisan bahan bakar. Aneh ini ya. Ya nggak tahu. Nggih. Nyun sewu Mbak. Pak sinten mau? Mbah sinten sing Mbah Soi. Mbah Soi, beliau ini siapa Mbak? Penduduk mriki kah atau sesepuh mriki kah atau bagaimana? Kok bisa dimakamkan di sini? Cerita saking Mbah Buyut kula rumiyin, Mbah Soi niku yang saking Sengkat. Awalnya niku yang kendel, kencut sampai cuma nengaran yang Punggowo niku. Punggowo. Kerajaan. Nah, dinten enten ilen lepen, dinten yang bedel, enten lepen, dinten yang mati. Niku ceritane Mbah Buyut kula kasih paling Turun temurun ya. Lah, ngoten. Punggawa. Uri-uri kedua. Pada masa togel atau tidak buat cari togel? Dulu pernah Pak. Entah orang dari mana saya nggak tanya, cuma dari togel itu kebanyakan sebelum dapat togelnya itu lari orangnya. Lari kayak ketakutan, kayak ada yang ngejar gitu. Iya. Oh, bukannya dikasih nomor apa? Lari terbirit-birit. Iya. Berarti tidak boleh untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, kalau banyak baik, insya Allah. Oh, oke. Mungkin minta hajat untuk rezeki atau untuk kesehatan mungkin bisa Bang. Kalau ada orang hajat kayak sambel, tunak, kayak
kah gimana? Apa masih ke sini? Biasanya itu naruh apa ya? Ada Jawa Cok bakal, sesajen. Sesajen istilahnya apa ya, izin supaya yang punya hajat ini sing rewang maupun sing gak ada damel aman ngoten Pak. Oh, Ya, jadi Bapak ini ada di tengah jalan. Iya. Adakah kayak malam di apa ada kecelakaan tubruk anak atau gimana? iya, makamnya soalnya di tengah jalan ini. Nek malam itu kadang-kala itu nggak ada, cuma sekedar ada. Kalau orang cerita, minggu aku pingin nani ketemu wong, nenguk wong Jumano, tapi tak wasno sama ketemu sono. Orang tengok-tengok pakai jubah Nah, di sini. di sini ya. Nah, dan itu cerita orang Orang lain. orang lain. Seperti ada orang duduk di makam ini kan. Gitu kan. Kadang-kadang orang kecelakaan itu kan disangkanya nggak ada. Orang dari sana. Oh, disangkanya tidak ada Masih makam. kira nggak ada Iya. makam. Ya. Kalau sering lewat hari tiap hari sini ya. Iya. Kalau Kadang, ya, orang kadang- baru lewat, kan mendatang. Pas Jadi waktu bikin jalan raya, ini kan pas di tengah jalan. Apa ndak dipinggirkan atau gimana? ya, nggak bisa. Nggak berani berarti. Ini aja lah. Ini kan pengadilan. oke. Nah, ini tambah sulam ada 3 kali kalau nggak salah. Maksudnya pelengsengannya. Pelengsengannya dari awal. Tapi kan takutnya kalau ini kan akarnya Iya, merusak. Tapi ternyata mulai awal sampai sekarang nggak pernah tambah sulam. Itu loh kan ada. Aneh ya. Yang lainnya itu Sudah rusak bolak-balik. Oh iya, itu sudah retak semuanya ini ya. Iya. Oh iya, sudah retak pada retak semuanya ini. Bapak mungkin bisa dekat dikit. Oke, assalamualaikum. Mungkin bisa tunjukkan yang mana yang makam, yang mana yang tahun. Jadi benar-benar makam ini sih. Ya, assalamualaikum, Rahayu. Yang makam pokoknya tempatnya Oh, di pusarnya ini ya? saat ya. Ya Allah, ini Makam ini muncul di tengahnya. Pohon muncul di tengahnya. di tengah makam, Terus di tengah jalan. Ya. di tengah. Sepertinya Kang, pohon ini memang sengaja untuk melindungi makam ini Kang. Coba kalau nggak ada pohon ini mungkin sudah ini makam ini kayaknya. Atau gimana ini menurut Ada kisah-kisah lagi Pak, menurut Pak Eko. Saya dengar itu ada lagi, saya dengar ada mobil yang muatan itu loh, katanya kayaknya itu nggak muat, ternyata ketika jenengan suruh Tawasul. sawan tembriki, ya itu bagaimana itu Pak? Itu persis saya menyaksikan sendiri. Oke. Orangnya kan beli kopi, rokok, macam. Oh, beli kopi Sebelum jenengan. lewat sini. Nggih. Nah, setelah lewat sini ternyata Itu muatan maksudnya? muatan trek itu. Nggak tahu kalau ada pohon besar. Nggak tahu, kan taunya jalan ini tapi nggak tahu. Tapi ternyata ada ranting ke sana itu nggak mungkin. Dengan logikanya itu nggak mungkin. Nggih. Nggak mungkin karena ada ranting besar ini ya. Akhirnya Mbak Eko menyarankan, Ah, Pak nyuwun tolong iki trek lo mundur boten mungkin. Iki gak nopo ten pundi, ten pinggir jalan Milen. Nah, kula kengken mundur. Kula pun monggo tawasul kali kula nggih. Nyuwun izin ten ngarsane Gusti lantaran makam kula ngoten. nggih. Sampai saged saged Fateka, saged ikhlas, malang Anas. mawon niat sampean supaya saged ditampi. Pun kali kula wontenaken maksud iki. Matur pun sampeyan diwan. Kula suwi kaliwatan wonten iki. Ya. Kula bilang pun liwat blek dipire niku mandap. Nggih. Mandap niku merinding. Logika mau saged.
secara masuk akal nggak Nah, mungkin ya, Boten mungkin. nggak masuk akal. Ya pun tinggal pun aman. Alhamdulillah Pak, betul. Monggo. Oke, oke. Memang berarti kalau saya lihat kisah-kisahnya berarti kayaknya memang ini makam orang yang bukan orang sembarangan Pak Eko ya. Betul betul yang jenengan bilang tadi punggawa atau orang sakti zaman dulu atau orang berpangkat gitu Pak. Zaman apa Pak? Mojopahit atau bagaimana itu Pak? Kerajaannya itu Pak? Kerajaan saya pernah tahu. Yang penting orang kuno yang daerah sini kan terkenalnya kan Majapahit, Iya. ya, kan dekat atau sebelahan dengan Trowulan. Iya. Oke, Pak. Kalau yang rumahnya katanya sesepuhnya di sini, itu punya kisah apa, Mbak? Itu yang Nah, itu yang punya itu, nggih. Rumah itu ya. Gimana, Pak? Dua-duanya sudah almarhum. Oh, sudah almarhum. Kosong. Sementara ada yang kontrak orang tua yang kontrak. Itu kisahnya menurut Mbak E yang tahu di depan rumahnya ini apa, Mbak? Anu, Pak Eko. Kalau bareng dulu itu kalau orang mau potong atau mau apa di sini itu pasti sebelumnya itu mimpi ketemu harimau putih Yang bermimpi sih, barannya. oh, mbarannya. Ya. Ketika ada orang mau berbuat sesuatu di sini, Nah, itu mbaran pasti dapat ipen petunjuk. Nggih. akhirnya ono opo kok macam ini yang dia kati ono opo ternyata Nggih, nggih. jangka 2 hari atau 1 hari ada orang mau nembang di Ingatkan. pun ngantos niku nggih boten ganggu. Yang sampean maksa monggo tapi kene enten napa-napane pun nyalaken warga. Ngono. Alhasil, Alhasil mboten saged. Ini wau terjadi mati rusak. nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Ya seperti ini ya pemirsa, makam yang tidak bisa dipindah atau pohonnya ini juga tidak bisa ditebang di tengah jalan ya. Dan percaya tidak percaya, tapi ini adalah kisah nyata yang diungkapkan oleh Mbak Eko, dan Mbak Eko ini sudah temurun-temurun, bukan dari inisiatif atau khayalan atau ngarang-ngarang ya Pak Eko ya. Iya. Jadi menurut Dari- mbah-mbahnya dulu Iya, dari jenengan. Bangkulu. Dan Pak Eko adalah kelahiran asli sini. Iya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Eko ya. Iya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan lebih kepada milenial ini lebih mencintai, lebih menghargai lagi, nguri-nguri seperti makam seperti ini, tidak harus ditakuti, harus tetap dihormati dengan menghormati leluhurnya, karena tanpa leluhur kita tidak bisa lahir. Begitu Pak Eko. Oke, monggo Pak Eko.